Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widiani Kusuma Dewi dengan NIM 20323062, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai modul ajar, yaitu yang selanjutnya ada tujuan ya. Yang pertama itu peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Maksudnya di sini mahasiswa itu bisa menjelaskan dan mengetahui mengenai modul ajar itu seperti apa dan elemen-elemen yang terdapat pada modul ajar itu apa saja dan hal yang terpenting dalam modul ajar untuk kegiatan proses pembelajaran itu apa saja. Terus strategi. Strategi yang digunakan dalam modul ajar itu seperti apa, serta prosedur dalam mengembangkan modul ajar itu menggunakan apa saja. Terus yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi, ketika kita mau membuat modul ajar, kita bisa mencari referensi dari sumber-sumber lain, itu bisa. Akan tetapi lebih baik kita memodifikasi modul ajar tersebut karena modul ajar yang kita buat dengan modul ajar yang dibuat orang lain itu semestinya kan beda ya. Karakteristik dan kebutuhan dari siswa itu berbeda-beda. Jadi, kita harus mampu memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa kita masing-masing. Terus yang ketiga yaitu siswa mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Jadi modul ajar yang telah dimodifikasi tadi tersebut, ketika kita membuat modul ajar, kita itu bisa menentukan asesmen atau penilaian yang pas dengan modul ajar tadi. Jadi kita bisa melihat materinya itu apa saja. Jadi ketika kita membuat penilaian itu tidak salah ya. Jadi harus menyesuaikan dari materi modul ajarnya itu seperti apa. Terus yang keempat, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, eh, ketika kita mau mengembangkan bahan ajar, itu kita bisa mencari materi yang sekiranya itu relevan, terpercaya. Jadi, untuk mengembangkan bahan ajar dari materi tersebut, itu bisa dengan materi tersebut. Terus juga harus menyesuaikan dengan capaian siswa tadi. Kita berarti harus melihat karakteristiknya siswanya itu bagaimana, terus kemampuannya itu bagaimana. Jadi kita ketika mengembangkan bahan ajar itu tidak salah dengan melihat tingkat capaian siswa tersebut untuk mendukung pembelajaran modul ajar yang telah dimodifikasi tadi. Terus ada mari menyimak bersama. Yang pertama, yang ke satu, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran yang efektif? Jadi ketika kita itu membuat modul ajar itu harus yang sederhana. Karena ketika kita membuat modul ajar yang tidak jelas bahkan rumit, itu siswa terkadang tidak bisa memahami dan bisa membuat pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak efektif. Jadi kita bisa mungkin membuat modul ajar itu harus yang sederhana, akan tetapi bisa dipahami oleh siswa kita. Dengan dipahami tersebut, pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Terus yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang pertama itu kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu harus pas. Jadi modul ajar, walaupun modul ajarnya sederhana, itu bisa efektif. Terus yang kedua kita bisa mengenali siswanya dari karakteristiknya bagaimana, gaya belajarnya seperti apa, sifatnya itu bagaimana, itu bisa membuat modul ajar menjadi efektif. Serta kita menggunakan metode pengajaran yang seperti apa, model pembelajaran itu seperti apa, itu bisa membuat pembelajaran menjadi efektif walaupun menggunakan modul ajar yang sangat sederhana. Terus bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Menentukannya itu bisa kita menganalisis atau menganalisa si siswanya. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan siswa tersebut apa, terus karakteristik karakteristik siswanya itu bagaimana. Dengan begitu kita bisa menentukan asesmen atau penilaian pas dengan murid tersebut. Terus selain itu kita bisa melihat dulu materi yang telah diajarkan itu apa. Jadi ketika kita membuat asesmen atau penilaian itu tidak salah dengan materinya. Terus yang keempat, mengapa modul ajar itu perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Lah karena dengan keterkaitan mereka ketika materi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan mereka, itu mereka akan termotivasi. Jadi sebisa mungkin membuat modul ajar itu berpusat kepada murid. Jadi siswa itu menjadi lebih termotivasi dan memperhatikan perbedaan karakteristik mereka. Jadi setiap siswa itu karakteristiknya berbeda. Jadi kita membuat modul ajar itu harus bisa memperhatikan karakteristik mereka. Terus, yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yaitu, jelas yang pertama kita menganalisa siswanya itu bagaimana, terus kebutuhan yang dibutuhkan itu apa, serta menentukan tujuan pembelajarannya itu seperti apa.
lalu memilih model pembelajaran yang sesuai, terus metodenya, strateginya yang apa, terus kita bisa merancang aktivitas interaktif seperti kayak kita membuat latihan, kayak bisa dari quizzes, terus dari LKPD itu bisa memodifikasi modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi kuncinya itu kita harus menganalisa murid tersebut dulu. Terus yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Itu bisa menganalisa tingkat capaian siswa dengan memberikan kayak penilaian dulu. Jadi kita mengetes siswanya tersebut. Jadi kita tahu sejauh mana capaian mereka itu bisa, setelah itu kita bisa mengadaptasi modul ajar agar relevan sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Dengan cara kita mencari materi yang sekiranya itu materinya itu tidak menyeleweng dari materi yang kita butuhkan. Atau kita bisa mencari dari sumber-sumber yang terpercaya seperti misalnya dari buku atau eh, Google Books itu bisa, terus dari jurnal itu bisa untuk bahan ajar yang relevan dalam modul ajar. Terus yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Maksudnya itu modul ajar itu eh, alat yang dipegang oleh guru yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan pembelajaran. Nah, dulunya modul ajar ini disebut dengan RPP. Namun modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap karena modul ajar itu isinya sebuah dokumen yang berisi kayak tujuan, terus langkah, terus media yang digunakan itu seperti apa, serta asesmen. Terus pendidik itu memiliki kebebasan untuk membuat sendiri modul ajar dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik siswanya masing-masing. Yang selanjutnya, alur penulisan modul ajar. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran. Dengan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu dibuat pada modul ajar untuk mengetahui dari materi tersebut itu tujuan pembelajarannya untuk siswanya itu seperti apa. Terus, ada alur tujuan pembelajaran dari rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah tersusun tadi, secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran, sejak awal hingga akhir dalam suatu fase. Nah, contoh alur penyusunan modul ajar, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan akhir itu profil belajar Pancasila, terus output dari materi sebelumnya itu ada ATP yang terbagi menjadi TP, terus konten inti, pemahaman bermakna, produk akhir. Terus ada indikator pencapaian kompetensi yang dicapai oleh siswanya, terus rencana asesmen, rencana yang digunakan oleh guru dalam memberikan asesmen kepada muridnya. Terus ada elemen bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada menyimak, yang kedua membaca dan memirsa, lalu yang ketiga ada berbicara dan mempresentasikan, yang keempat ada menulis. Yang selanjutnya ada komponen modul ajar lengkap. Yang pertama itu fase capaian modul ajar. Nah, dalam modul ajar sendiri, kita bisa menyesuaikan fasenya. Semisal kita mau membuat modul ajar itu untuk kelas 1, lah kita berarti menggunakan fase A. Fase A itu terdiri dari kelas 1 dan 2. Terus fase B terdiri dari kelas 3 dan kelas 4. Fase C terdiri dari kelas 5 dan 6. Lalu yang kedua ada jumlah jam pelajaran. Ketika kita membuat modul ajar, kita harus menyesuaikan dengan jam pelajarannya. Misal 2 pertemuan itu berapa jam pelajaran, terus 1 pertemuan itu berapa jam pelajaran. Terus yang ketiga ada model belajar. Ketika menyusun modul ajar, kita harus menggunakan modul pembelajarannya itu yang seperti apa. Misal apa kita menggunakan PBL atau PJBL, itu nanti dituliskan pada modul ajar tersebut. Terus ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi yang dipelajari itu seperti apa. Terus yang kelima ada dimensi Pancasila. Kayak P5 itu. Terus ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang didapat dari materi tersebut. Terus yang selanjutnya komponen detail modul ajar per pertemuan. Yang pertama itu ada bahan ajar seperti materi yang akan diajarkan, terus ada pemahaman bermakna dari materi tersebut itu apakah siswanya itu paham atau tidak. Terus ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang dilakukan oleh pendidik kepada siswanya untuk mengetahui apakah siswanya itu paham atau tidak. Terus ada indikator keberhasilan. Apakah pembelajaran itu berhasil atau tidak. Lalu ada asesmen atau penilaian itu ada dalam modul ajar untuk mengetahui atau mengetes siswanya. Asesmen itu juga terdiri dari 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu pada akhir pembelajaran kayak UAS itu. Jadi nggak pada pembelajaran tersendiri, tidak dalam satu pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Dalam modul ajar harus dicantumkan sarana dan prasarana. Seperti kita menggunakan bantuan apa dalam pembelajaran tersebut, seperti apa kita menggunakan laptop, terus PPT, proyektor, LCD, papan tulis, dan lain-lain. Terus ada rencana kegiatan pembelajarannya seperti apa, itu nanti dituliskan pada modul ajar. Terus ada lampiran itu terdapat pada bagian paling akhir, yaitu yang terdiri dari lembar aktivitas seperti LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu biasanya diberikan saat pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada rubrik penilaian yang dilakukan oleh guru. Terus ada bahan ajar lain yang relevan atau materi-materi yang digunakan saat menyusun modul ajar. Nah, struktur modul ajar yang terdiri dari ini itu bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar. Akan tetapi guru itu bisa memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama yang dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya masing-masing. Terus yang selanjutnya ada komponen modul ajar. Yang pertama itu ada informasi umum.
Terus yang pertama ada identitas sekolah, yaitu contohnya seperti MI, Lab School, UIN, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan itu bisa ya. Berarti MI-nya tersebut berada dalam universitas, itu bisa ditulis seperti itu. Terus ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu yang harus dimiliki dari peserta didik tersebut sebelum diberikan pembelajaran. Terus ada profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi tersebut, seperti contohnya bergotong royong, mandiri, beriman dan bertakwa. Terus ada sarana dan prasarana dalam pembelajaran di dalam modul ajar itu sarana dan prasarana harus tercantum dalam modul ajar tersebut. Karena di saat pembelajaran itu sendiri pasti kita menggunakan alat bantu untuk pembelajaran tersebut seperti laptop, terus LCD atau proyektor. Terus yang selanjutnya ada target peserta didik. Nah, dari modul ajar tersebut, dari target peserta didik, kita dari pendidik itu menuliskan targetnya itu untuk kelas berapa, fasenya kelas apa, terus untuk siswa reguler atau siswa berkebutuhan khusus itu nantinya dituliskan pada modul ajar tersebut. Terus yang terakhir ada model pembelajaran yang digunakan. Jadi saat kita membuat modul ajar, kita bisa membuat atau memilih model pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan seperti PBL atau PJBL itu ya. Terus ada komponen inti. Komponen inti yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada saat materi itu seperti apa nanti dituliskan pada komponen inti di dalam modul ajar. Terus ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik yang diajukan oleh guru kepada murid untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang telah disampaikan. Terus ada persiapan pembelajarannya itu seperti apa. Terus kegiatan pembelajaran dari mulai eh pembukaan, kegiatan inti dan penutupnya itu seperti apa. Nanti dituliskan di modul ajar sesuai dengan kebutuhan gurunya masing-masing. Terus ada asesmen, asesmen yang digunakan itu kayak formatif, itu guru bisa menggunakan kayak LKPD atau kuis-kuis itu bisa. Sedangkan kalau sumatif itu kan pada akhir ya, jadi eh, tidak di dalam pembelajaran. Jadi kayak nek formatif itu di dalam pembelajaran. Terus ada pengayaan dan remedial. Remedial sendiri untuk siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Sedangkan kalau pengayaan itu siswanya itu udah di nilainya udah di atas KKM namun diberikan tugas lagi oleh gurunya. Terus ada refleksi peserta didik dan guru. Refleksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana apakah modul ajar ini sesuai atau tidak. Itu refleksi bisa dilakukan oleh peserta didik maupun oleh guru. Terus yang selanjutnya ada lampiran. Dalam modul ajar itu terdapat lampiran seperti LKPD, lembar kerja peserta didik, terus bahan bacaan guru dan peserta didik seperti materinya itu seperti apa. Terus ada glosarium yang berisi istilah sulit dengan artinya itu nanti terdapat di bagian akhir kalau lampiran-lampiran. Terus ada yang terakhir daftar pustaka yang kita cantumkan pada materi di dalam modul ajar nanti dituliskan pada daftar pustaka. Yang selanjutnya ada komponen modul ajar wajib. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik itu mempunyai kebebasan untuk mengembangkan modul ajarnya sendiri dan memilih serta memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Secara umum, modul ajar itu mempunyai 5 komponen utama. Yang pertama itu ada satu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu mesti terdapat pada modul ajar. Terus ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yang pertama kayak pembukaan, itu guru memberikan salam, terus kayak mengecek kehadirannya, terus menyapa serta menanyakan kabar. Sedangkan kalau kegiatan inti sudah masuk mulai mengenai materi serta bisa kita selingi dengan memberikan LKPD. Terus yang terakhir itu kayak guru bisa menyimpulkan serta menutup pembelajaran. Yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini wajib ya untuk digunakan sebagai penilaian dari peserta didik. Berarti asesmen formatif. Asesmen formatif kan tadi terdapat dalam pembelajaran ya, itu wajib karena untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mengenai materi tadi yang telah dijelaskan. Terus pendidik itu dibolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar sesuai dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib yang telah dijelaskan 3 ini tadi. Terus yang selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Nah, ketika kita membuat modifikasi modul ajar, kita harus yang pertama itu menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP, capaian pembelajaran dan ATP sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Terus yang selanjutnya tadi mengenai menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita mau memodifikasi modul ajar, kita bisa melihat dulu, menyesuaikan mengenai karakteristiknya muridnya itu seperti apa, terus kurikulum yang digunakan itu seperti apa, dan profil pelajar Pancasilanya. Jadi tidak sembarangan
ketika kita memodifikasi modul ajar. Terus yang kedua ada menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran efektif. Jadi ketika kita mau menyusun modul ajar, terus yang selanjutnya itu menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi ketika kita memodifikasi, kita itu harus bisa menyusun desain pembelajarannya seperti apa, dan kita harus bisa melaksanakan serta merefleksikan atau menilai kegiatan pembelajaran yang efektif. Terus yang ketiga ada proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi ketika kita modifikasi modul ajar, kita itu bisa mendukung perkembangan kompetensinya peserta didik seperti karakternya itu. Yang keempat, ya, peserta pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Jadi, ketika kita membuat modul ajar, diusahakan itu konteks atau lingkungannya itu yang ada di sekitar peserta didiknya, atau orang tuanya dan masyarakat. Nah, jadi mereka tidak asing dengan konteks yang dirancang. Terus yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi, modul ajar yang dibikin itu bisa untuk jangka yang panjang atau masa depannya. Terus ada hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar yang dimodifikasi, yaitu yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP. Jadi ketika kita memilih modul ajar untuk dimodifikasi, kita itu harus mengetahui dulu dan bisa apa ya, melihat apakah modul ajar yang dibuat itu cocok tidak dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP sebelumnya. Terus yang kedua, apakah cocok dengan kondisi karakteristik dan kondisi muridnya. Jadi ketika kita memodifikasi, kita itu bisa melihat dulu kondisi dan karakteristik muridnya itu seperti apa. Nah, jika cocok itu bisa dimodifikasi, namun jika tidak itu tidak bisa dimodifikasi. Terus yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolah? Misalnya kita mau membuat modul ajar yang kita butuh sarana dan prasarananya seperti kayak proyektor ya. Untuk di setiap sekolah kan belum semuanya terdapat proyektor. Jadi ketika kita memodifikasi menggunakan proyektor, namun tidak tersedia di sekolah, jadi kita tidak bisa memodifikasi dengan menggunakan sarana prasarana tersebut. Terus yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Jika ada yang perlu dimodifikasi, kita bisa memodifikasi, namun melihat dari hal-hal yang tadi yang sudah dijelaskan. Namun jika tidak bisa, berarti tidak dapat dimodifikasi. Terus ada contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik konteks dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik itu diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lainnya yang relevan. Jadi contohnya tadi itu, peserta itu diperbolehkan untuk membuat modul ajar, akan tetapi disesuaikan dengan karakteristiknya. Karena kan tadi itu pendidik itu boleh menambahkan komponen lainnya apabila sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswanya. Terus ada paradigma asesmen. Yang pertama ada penerapan pola pikir bertumbuh, growth mindset. Terus ada yang terpadu di mana asesmen itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Jadi yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen ada tadi itu 5 ya. Seperti ketika kita mau membuat penilaian atau asesmen itu tidak hanya meliputi pengetahuan saja, akan tetapi melihat dari sikapnya, terus ada keterampilan yang saling terkait. Terus sekolah yang diberikan keluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan jenis asesmennya itu seperti apa, dan itu bisa dilihat dari kondisi atau karakteristik peserta didiknya. Keleluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi ketika untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran juga dibebaskan. Yang terakhir, khusus SMK, itu bentuk asesmennya itu berbeda dengan yang lainnya seperti SD ya. Jadi, seperti asesmen praktek kerja lapangan kalau di SMK, serta uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Lalu yang selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Jadi, pada kegiatan awal pembelajaran itu bisa memberikan asesmen atau untuk mengukur peserta didik supaya guru itu tahu mengetahui capaian peserta didiknya itu sampai di mana. Terus peserta pendidik itu dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa TP, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka, akan tetapi tadi bisa dilakukan pada awal tahun pembelajaran, awal semester, sebelum memulai satu lingkup materi. Terus ada asesmen pada awal pembelajaran, diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidik itu memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang. Asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi,
Asesmen itu sebagai alat dari proses pembelajaran. Karena asesmen sendiri kan untuk mengetahui ya, dari kayak contohnya memberi tes ya, kan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu mengetahui materinya. Terus dari situ, dari tes tersebut, itu bisa membantu guru, membantu orang tua dalam mengetahui anaknya itu udah capaian pembelajarannya itu sampai mana sih. Terus ketika hasil keluar itu bisa menentukan strategi pembelajaran selanjutnya itu seperti apa jika siswanya itu kurang memahami atau jika sudah memahami. Terus yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Jadi asesmen itu dirancang oleh guru dengan kebebasan dengan menentukan tekniknya itu seperti apa dan waktu pelaksanaannya itu seperti apa agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu ada asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi asesmen itu dilakukan secara adil, jadi sama dengan yang lainnya. Tidak, soalnya dia berbeda-beda. Terus eh, dari asesmen tadi itu bisa menentukan keputusan langkah selanjutnya itu bagaimana jika siswa memahami dengan materi yang telah disampaikan atau jika siswa belum memahaminya. Terus yang selanjutnya ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Nah, dari asesmen tadi itu nantinya kan ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu sendiri kayak sebagai laporan kemajuan belajar. Misalnya siswanya itu udah mengetahui itu kemajuannya sampai seberapa, terus dari peserta sudah memahami tersebut, tindak lanjutnya itu seperti apa, dan eh, jika sebaliknya siswa belum mengetahui dari laporan belajar tersebut, nah strategi yang dilakukan guru itu seperti apa. Terus yang terakhir ada hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ketika hasil keluar itu peserta didik kan bisa mengetahui ya nilainya itu seberapa. Jadi peserta didik bisa melakukan refleksi atau penilaian. Misalnya nilainya kurang bagus, jadi peserta didik itu bisa nantinya untuk belajar lagi supaya nilainya lebih baik. Terus bagi pendidik juga, pendidik bisa melakukan refleksi untuk apakah soalnya itu terlalu sulit ataukah tidak, dan refleksi tersebut untuk bisa meningkatkan mutu pembelajaran yang selanjutnya. Terus alur asesmen yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Ketika kita membuat asesmen itu menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Terus merancang indikator, indikatornya bagaimana, serta mencangkup bukan hanya pengetahuan saja, namun sikap dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Terus yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya atau rubrik. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja. Jadi, ketika kita membuat asesmen itu kita bisa menyiapkan instruksi atau panduan supaya murid bisa mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Terus, yang keenam, ada mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dari hasil tadi, tes tadi itu bisa diberikan kesimpulan mengenai capaian peserta didiknya itu sampai seberapa. Terus yang terakhir, menyusun rapor dari tes asesmen tersebut. Terus yang selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, yaitu untuk refleksi proses pembelajaran, kayak asesmen formatif. Asesmen formatif sendiri untuk merefleksi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Jadi, asesmen formatif itu untuk mengetahui sejauh mana murid memahami atau mengetahui materi yang telah dijelaskan. Terus, asesmen untuk proses pembelajaran. Asesmen for learning. Asesmen sebagai formatif yaitu yang dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi, ketika asesmennya kurang berhasil, itu bisa guru memberikan umpan balik atau kritik untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Terus yang selanjutnya ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning itu kayak asesmen sumatif. Karena asesmen sumatif sendiri itu evaluasi pada akhir proses pembelajaran seperti pada UAS. Terus perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif. Dalam kegiatan asesmen tersebut, peserta didik itu diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Jadi kayak asesmen formatif tadi. Terus penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman merupakan asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik itu sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen. Sehingga mereka itu mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal. Jadi ketika pada proses pembelajaran itu sebaiknya itu siswa itu dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubriknya. Karena siswa itu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sih untuk memperoleh capaian pembelajaran agar lebih maksimal. Terus yang selanjutnya ada jenis asesmen. As sebagai dan for untuk of terhadap. Asesmen formatif. Asesmen formatif sendiri suatu refleksi pada proses pembelajaran. Jadi penilaiannya itu dilakukan pada proses pembelajaran. Seperti kayak KPD itu bisa ya, terus kuisis atau latihan-latihan yang dilakukan pada proses pembelajaran. Terus asesmen tersebut untuk perbaikan pada proses pembelajaran apabila siswanya itu kurang dalam eh, asesmen tadi itu bisa dilakukan umpan balik dari guru untuk melakukan perbaikan supaya proses pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih maksimal. Terus ada asesmen sumatif, yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir pembelajaran seperti UAS itu sendiri. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif.
ada diskusi kelas ya. Terus dari diskusi kelas itu sendiri itu bisa mengembangkan kemampuan siswanya dalam berkomunikasi serta berinteraksi antar siswa tersebut. Karena diskusi kelas itu sendiri kan kita berdiskusi dari argumen kita dan argumen teman kita. Nah, itu bisa mengembangkan komunikasi kita dalam berbicara serta berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Terus belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan berani berpendapat. Jadi ketika diskusi, kita itu bisa menghargai pendapat orang lain, bukan malah kita kayak tidak menerima pendapat mereka, serta kita itu harus berani mengungkapkan pendapat kita sendiri. Terus ada drama. Dari drama tersebut itu bisa melatih kepercayaan kita, kepercayaan diri kita, terus dari jiwa seni. Terus dari drama tersebut kita bisa belajar bekerja sama, karena drama itu sendiri terkadang tidak sendiri majunya. Kadang bersama teman-temannya. Jadi bisa belajar bekerja sama, terus berkomunikasi, serta berpikir kritis. Terus ada produk. Dari produk tersebut itu bisa mengembangkan kreativitas kita karena produk sendiri kan itu kayak membuat sesuatu ya. Jadi mengembangkan daya kreativitas kita. Terus bisa meningkatkan ketelitian dan jiwa seni yang kita miliki. Lalu ada tes lisan. Tes lisan itu sendiri bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara karena tes lisan menggunakan eh, kemampuan kita dalam berbicara. Terus mengkonfirmasi pemahaman kita serta menerapkan umpan balik. Terus ada presentasi. Dari presentasi tersebut bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi kita karena presentasi itu mengungkapkan gagasan atau materi yang kita sampaikan dari mulut. Terus belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Nah, lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif sendiri dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama itu dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, asesmen formatif itu ada suatu proses pembelajaran. Terus dari asesmen tadi, guru itu bisa menindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik ataupun perbaikan proses pembelajaran ketika murid tersebut nilainya kurang. Kita bisa memberikan umpan balik dari murid tersebut. Terus pendidik itu bisa menggunakan berbagai teknik dari asesmen formatif tersebut seperti observasi, mengamatinya, terus performa dari kinerjanya bagaimana, produknya itu bagaimana, proyek, portofolio maupun tes. Terus yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dan memberikan umpan balik. Seperti tadi ya, ketika nilainya itu kurang, kita bisa memberikan kritik atau umpan balik untuk melakukan intervensi. Terus pendidik itu dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi pada proses pembelajaran yang berlangsung. Terus pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Sumatif itu dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur pengetahuan yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Jadi kayak tadi UAS ya. Terus pendidik itu bisa menggunakan teknik seperti tadi portofolio atau performa, seperti kinerja, produk, proyek, portofolio maupun tes. Nah, dari hasil sumatif yang ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik kepada siswa, terus melakukan informasi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penting bagi guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa tersebut. Terus pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Nah, yang pertama, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Jadi, ketika dalam proses pembelajaran itu guru sebisa mungkin bisa menggunakan dua bahan ajar ini ya, seperti bahan ajar cetak seperti kayak buku, terus LKS itu buku paket ataupun pamflet atau gambar-gambar lainnya yang bersifat cetak. Namun sebisa mungkin jangan mengacu pada bahan ajar cetak saja, karena perkembangan teknologi sekarang juga sudah berkembang. Jadi selain bahan ajar cetak, guru bisa menggunakan bahan ajar non cetak seperti video pembelajaran. Video pembelajaran itu bisa dilakukan mencari referensi di YouTube, terus kayak kita mau bikin kuis buat siswa supaya siswa tidak bosan, itu bisa menggunakan word wall atau quizzes. Terus yang selanjutnya sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi untuk memilih bahan ajar itu kita bisa melihat dulu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolahnya. Terus kembangkan bahan ajar itu untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan bervariatif seperti tadi. Tidak hanya mengacu pada bahan ajar cetak saja, namun guru bisa menggunakan bahan ajar non cetak supaya pembelajaran itu semakin bermakna dan bervariatif. Terus yang terakhir itu buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Nah, guru itu dibolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lainnya relevan. Jadi jangan mengacu hanya pada buku yang disediakan oleh pemerintah saja. Guru bisa mengembangkan atau menambahkan bahan ajar lain. Yang penting bahan ajarnya itu udah kayak terpercaya gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, materi yang terakhir yaitu hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar, yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar siswa, terus minatnya, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran, seperti peserta didik yang belum menguasai kompetensi atau pengetahuan prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, itu guru bisa memberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan materi yang lebih sederhana. Jadi jangan langsung ngasih materi yang tinggi. Jadi siswa yang belum siap itu bisa dilakukan dengan kompetensi yang lebih rendah dulu. Terus, ada peserta didik yang sudah siap belajar itu diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dan penugasan yang sesuai dengan capaian yang telah dimiliki. Terus, yang terakhir, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Jadi, ketika murid tersebut sudah memiliki penguasaan atau kepintaran yang lebih tinggi, itu guru bisa memberikan tugas yang kesulitannya itu lebih tinggi supaya kayak lebih menantang gitu untuk muridnya.
Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila terdapat tutur kata yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.